Bagaimana jika oknum polisi melakukan razia ilegal dan harus menghadapi wanita cantik yang ternyata wanita tersebut adalah intel? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Langkah kaki Putri mantap menyusuri trotoar pusat kota Jakarta yang ramai oleh hiruk-pikuk kendaraan dan lalu lalang orang. Kaos hitam lengan pendek yang melekat di tubuh rampingnya dipadukan dengan celana hitam taktikal, memberi kesan sederhana namun tegas. Sepintas, dia tampak seperti perempuan kantoran biasa yang sedang terburu-buru mengejar waktu. Namun di balik penampilannya yang casual, tersembunyi sosok wanita intel Kopassus yang tengah menjalankan misi rahasia. Tatapannya menyapu sekeliling, tak hanya melihat tapi menganalisis, mencari pola, dan gelagat yang mencurigakan. Setiap langkahnya bukan sekadar gerak, tapi bagian dari pengintaian. Hari itu, dia diberi perintah khusus, memantau aktivitas premanisme, yang disinyalir disamarkan lewat institusi aparat. Sudah berminggu-minggu ia mengikuti petunjuk yang mengarah ke jantung kota. Dan hari ini nalurinya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Dan seperti biasa, naluri itu jarang meleset. Di tengah kebisingan klakson kendaraan, suara pedagang kaki, lima, dan pengamen yang berteriak menyanyikan lagu lawas, mata tajam. Putri menangkap pemandangan yang langsung mengaktifkan semua alarm kewaspadaannya. Di seberang jalan, beberapa pria berseragam polisi tengah memberhentikan kendaraan secara acak. Tak ada tanda razia resmi, tak ada barikade atau pelang pemberitahuan. Hanya tatapan galak dan tangan terjulur meminta STNK serta uang denda yang jumlahnya ditentukan sesuka hati. Ia melihat seorang bapak tua memelas agar motornya tidak ditahan, namun hanya dibalas dengan bentakan. Putri mengenali pola itu dengan jelas. Itu adalah razia ilegal, modus lama yang kini tampil dengan wajah baru. Berseragam namun liar. Sebuah praktek premanisme yang selama ini bersembunyi di balik kewenangan hukum. Dadanya menghangat oleh amarah, namun ia tetap menjaga wajahnya datar. Permainan ini harus dihentikan, dan hari itu ia memilih untuk melakukannya sendiri. Putri menyeberang jalan perlahan namun pasti. Setiap geraknya terukur, seolah ia hanya seorang pejalan kaki biasa yang penasaran. Namun di balik langkahnya, pikirannya berpacu. Ia memperhatikan dengan cermat posisi tiap oknum, bagaimana mereka berinteraksi, siapa yang paling vokal, siapa yang tampak memimpin. Salah satu polisi menendang ban sepeda motor seorang pemuda, memaksanya menepi sambil meludah ke tanah, jelas menunjukkan dominasi. Di sisi lain, seorang ibu muda tampak panik, dikelilingi dua polisi yang menggeledah tasnya tanpa alasan jelas. Warga yang menonton hanya bisa membisu, beberapa melirik ke arah Putri seolah berharap ada keajaiban. Namun ketika salah satu warga mencoba mundur perlahan, seorang polisi membentaknya, membuat anak kecil di sampingnya menangis. Putri menggertakkan giginya, naluri intelijennya kini bekerja penuh. Ini bukan lagi pengintaian pasif, ini momen untuk bertindak. Tanpa ragu, Putri menyelipkan dirinya ke tengah kerumunan. Tubuhnya kecil, namun langkahnya mantap. Ia mendekati seorang bapak yang sedang dipaksa menandatangani kertas tilang palsu. "Ada apa ini?" tanyanya dengan suara rendah, tapi penuh tekanan. Suasana langsung berubah. Suara Putri memang tidak keras, tapi punya daya paksa yang membuat kepala menoleh. Seorang polisi berbadan besar, dengan wajah penuh keringat dan mata menyipit curiga, berbalik menghadapnya. Ia memandangi Putri dari kepala sampai kaki, mencoba mengukur siapa perempuan ini yang berani menyela urusan mereka. Tapi yang tak ia sadari, Putri pun sedang mengamati balik, membaca bahasa tubuhnya, memperkirakan kekuatan dan kelemahannya. Di bawah permukaan interaksi yang terlihat biasa, dua dunia saling bertabrakan. Hukum palsu versus kekuatan sejati. "Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan aparat!" bentak si polisi, mencoba menunjukkan otoritasnya. Suaranya keras, membuat beberapa warga tersentak dan mundur. Namun Putri tetap berdiri tenang, tak bergeming sedikit pun. Tangannya perlahan bergerak, menyentuh bagian dalam sabuk taktis di balik kaos hitamnya. Memastikan Glock 19 miliknya masih tersimpan dengan aman. Namun siap ditarik kapan saja. Tatapannya tak goyah.
Ia hanya memberi senyum tipis, cukup untuk mengganggu mental lawannya. Senyum itu adalah peringatan, bukan keramahan. Dalam dunia gelap seperti ini, siapa yang menguasai ketenangan, dialah yang menang. Polisi itu tampak kebingungan, belum menyadari bahwa yang ia hadapi bukan sekadar warga biasa. Sementara itu, Putri sudah membaca situasinya dengan jelas. Ia siap, dan razia ilegal ini akan segera berakhir, dengan cara yang tidak akan mereka lupakan. Saya mau lihat surat tugas razia kalian, ucap Putri dengan nada tajam yang menggema di antara deru kendaraan dan suara kota yang bising. Permintaan itu terdengar sederhana, namun menyimpan ancaman tersembunyi. Polisi berbadan besar yang tadi membentaknya tertawa mengejek, menyeringai seperti predator yang menemukan mangsa mudah. "Apa urusanmu nanya begitu?" ejeknya sambil meludah ke tanah. Namun tawanya terhenti seketika ketika Putri mengangkat ujung kaosnya sedikit dan menunjukkan lencana kecil berbentuk perisai hitam emas yang diselipkan di sabuknya. Logo Kopassus terpampang jelas, dan di bawahnya tertera nama lengkap serta pangkat intelijen aktif. Wajah si polisi langsung berubah. Tawanya lenyap, digantikan kepanikan yang mulai menggerogoti kepercayaan dirinya. Rekan-rekannya mulai saling lirik, bisik-bisik gugup. Beberapa mundur perlahan. Lencana itu tidak sembarangan. Yang memilikinya adalah pasukan elit negara. Jika mereka melawan, hukum tak lagi menyelamatkan mereka. Meski banyak dari mereka mulai panik, satu oknum justru menunjukkan agresi. Seorang pria berkepala plontos dan bertato di leher, menarik pentungan baja dari sabuknya, dan melangkah cepat ke arah Putri. "Sok hebat lo, cewek pun berani ngatur polisi sekarang?" bentaknya dengan suara parau, matanya menyala penuh kemarahan. Ia jelas bukan tipe yang berpikir sebelum bertindak. Rekan-rekannya tampak ragu untuk menghentikannya, terlalu takut untuk ikut campur, namun juga terlalu sadar kalau Putri bukan wanita biasa. Langkah pria itu berat dan penuh tekanan, seperti banteng yang hendak menerjang. Namun Putri tidak bergerak sedikit pun. Tatapannya justru semakin tenang, seperti kolam yang permukaannya nyaris tidak beriak meski di bawahnya pusaran dahsyat telah menunggu. Setiap gerakan lawannya dia amati secara sistematis, menghitung jarak, waktu, dan sudut serangan. Ia tahu, dalam detik berikutnya, bentrokan fisik tak bisa dihindari. Saat pentungan itu diayunkan ke arah kepalanya, Putri bergerak seperti kilat. Dengan ketepatan luar biasa, ia menangkap lengan penyerangnya di udara, memelintirnya ke belakang hingga terdengar bunyi krek dari sendi bahu yang ditarik paksa. Pria itu memekik kesakitan, pentungannya terlepas dan jatuh membentur aspal dengan suara nyaring. Dalam satu gerakan lanjutan, Putri menendang betis pria itu, membuatnya roboh berlutut di tengah jalan. Warga yang menonton hanya bisa terpana. Beberapa menutup mulut, tak percaya wanita sekecil itu bisa menjatuhkan pria seberat 2 kali tubuhnya hanya dalam hitungan detik. Sorotan mata mereka berubah, dari ketakutan menjadi kekaguman. Beberapa bahkan mulai mengangkat ponsel untuk merekam kejadian luar biasa ini. Pria bertato itu kini menggeliat di tanah, memegangi lengannya yang terpelintir. Putri berdiri tegak, tubuhnya siap untuk konfrontasi berikutnya. Sorot matanya tetap tenang, namun menyala seperti bara dalam gelap. Reaksi lanjutan datang dengan cepat. 3 polisi lainnya langsung bergerak serempak, mencoba mengepung Putri dari berbagai arah. 2 dari mereka maju dari belakang, berharap bisa menangkap Putri saat lengah. Namun gerakan mereka terlalu lambat bagi wanita yang telah dilatih bertahun-tahun untuk menghadapi serangan dari segala arah. Putri melirik ke samping, lalu melompat ke kanan, menghindari satu tangan yang mencoba menarik kerah bajunya. Ia berputar di udara, dan sebelum lawannya sempat bereaksi, sikunya menghantam keras dada si polisi, tepat di bawah tulang rusuk. Pria itu langsung ambruk ke aspal sambil terbatuk hebat. Napasnya seperti hilang ditelan pukulan tadi. Polisi kedua yang ada di belakangnya mencoba mundur. Namun Putri sudah bergerak lebih cepat, mengejar sebelum sempat berpikir. Warga sekitar kini benar-benar terdiam. Tak satu pun berani bicara. Ketegangan menggantung di udara seperti kabut pekat, dan semua mata hanya terpaku pada sosok Putri. Sementara itu, satu polisi lain berhasil menyelinap cukup dekat dan memegang pundak Putri dari belakang. Ia mengira telah mendapatkan momentum untuk menjatuhkannya.
Namun itu justru membuka dirinya pada balasan mematikan. Dalam satu putaran cepat, Putri memutar tubuhnya sambil menarik bahu pria itu ke arahnya dan menghantamkan lututnya ke wajah lawannya dengan kekuatan penuh. Dentuman keras terdengar dan tubuh polisi itu terlempar ke belakang. Darah langsung mengucur deras dari hidung dan mulutnya. Ia jatuh terguling ke trotoar, memegangi wajahnya sambil mengerang. Tidak lagi mampu bangkit. Beberapa warga menjerit pelan, namun sebagian mulai bersorak pelan, seperti menyemangati jagoan dalam film laga yang tiba-tiba menjadi nyata di depan mereka. Kekacauan mulai pecah, tapi bukan kekacauan yang dikuasai oknum polisi, melainkan oleh keberanian seorang wanita tunggal. Putri berdiri di tengah jalan, dikelilingi tubuh-tubuh terkapar. Ia belum selesai. Napasnya tenang, matanya tetap tajam. Teriakan warga mulai memenuhi udara, menggema di antara dinding pertokoan dan deru, lalu lintas yang melambat karena kericuhan. Suasana yang semula dipenuhi ketakutan berubah drastis menjadi euforia penuh ketegangan. Beberapa orang yang tadi hanya menonton kini mengangkat ponsel dan merekam setiap detik yang terjadi. Suara mereka saling bersahutan, "Rekep! Biar viral! Lihat tuh, dia beneran hajar polisi korup!" Beberapa lainnya tetap diam, tak mampu mengalihkan pandangan dari sosok Putri yang kini berdiri tenang di tengah kekacauan. Seorang ibu muda memeluk anaknya yang masih mengenakan seragam sekolah, lalu membisikkan sesuatu di telinga kecil itu. "Lihat nak, itu pahlawan beneran, bukan di film. Itu nyata." Anak itu hanya mengangguk perlahan, matanya berbinar penuh kekaguman. Di tengah ketegangan, harapan seperti muncul kembali. Harapan bahwa masih ada orang yang berani berdiri di depan kejahatan, meski harus melawan mereka yang berseragam. Kini hanya satu orang yang tersisa dari kelompok oknum tersebut. Ia berbeda dari yang lain, berperawakan lebih rapi, mengenakan seragam lengkap, dan memiliki lencana berpangkat lebih tinggi. Dari gerak-geriknya, jelas dia adalah pemimpin dari operasi gelap ini. Namun ketenangan yang sempat ia tampilkan kini sirna. Wajahnya pucat pasi, matanya liar memandang sekeliling, seolah mencari jalan keluar yang tak ada. Dengan tangan yang gemetar, ia mengeluarkan pistol dari sarungnya dan langsung mengarahkannya ke Putri. "Jangan dekati saya tembak, saya serius!" Teriaknya, nadanya tinggi, bergetar, nyaris histeris. Namun pistol di tangannya pun tampak lebih berat dari keberaniannya. Ujung laras itu tidak stabil, bergerak-gerak kecil seiring tangan yang tak mampu menahan guncangan. Ia tahu posisinya kini terancam. Bukan hanya oleh pistol Putri, tapi oleh kebenaran yang sudah tidak bisa ia sembunyikan lagi. Putri tak bergeming. Dia berdiri diam, namun aura tekanannya semakin nyata, seperti medan gravitasi yang menarik semua perhatian dan energi ke arahnya. Tatapan matanya tak sekadar tajam, tapi menghujam dalam, menusuk ke lapisan terlemah dari jiwa lawannya. Perlahan, ia membuka jaket kecil hitam yang menutupi bagian pinggangnya. Gerakan itu seperti gerakan samurai yang bersiap mencabut pedang. Sesaat kemudian, kilau hitam dari Glock 19-nya muncul, dan dalam satu gerakan secepat kilat, ia menghunus senjata itu dan langsung mengarahkannya ke kepala polisi tersebut. Tak ada ragu dalam gerakannya, laras pistol itu tegak lurus, dan jari telunjuknya sudah berada di pelatuk. Semua yang melihat menahan napas. Ini bukan duel biasa. Ini penegakan keadilan yang ditayangkan langsung di hadapan publik, tanpa sensor, tanpa panggung sandiwara. Putri siap menarik pelatuk dan dia tahu, jika pria itu membuat gerakan sekecil apapun yang mencurigakan, tak akan ada ampun. "Aku yang seharusnya bilang itu," desis Putri dengan suara rendah, namun begitu tegas. Cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Suaranya tak sekadar ancaman, melainkan vonis yang sudah diputuskan. "Lempar senjatamu, atau aku tembak." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam mental sang oknum. Udara di sekeliling mereka seperti berhenti bergerak. Waktu seolah melambat, detik-detik berjalan begitu lambat namun mengandung tekanan luar biasa. Semua mata warga, para pedagang, bahkan pengendara yang berhenti di kejauhan hanya tertuju pada dua sosok itu. Dua pistol yang saling mengarah, dua dunia yang bertabrakan. Di satu sisi, ada keberanian yang lahir dari latihan, disiplin, dan integritas.
Di sisi lain ada ketakutan yang muncul dari kebusukan dan penyalahgunaan kekuasaan. Keringat mengucur di wajah pria itu, dan meski tangannya masih menggenggam pistol, ia tahu bahwa ia tak punya kesempatan untuk menang. Akhirnya, pistol di tangan si polisi jatuh ke aspal, menghasilkan bunyi logam yang membentur keras, memecah kesunyian yang membekukan jalanan. Tangannya langsung terangkat tinggi ke udara. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Wajahnya sudah bukan sekadar pucat. Ia tampak hancur, kehilangan wibawa, kehilangan kendali. Bibirnya bergetar, berusaha bicara, namun tak satu pun kata berhasil keluar. Ia tahu semua sudah berakhir. Tak hanya operasi ilegal mereka, tapi juga seluruh jaringan premanisme, berkedok hukum yang selama ini mereka lindungi. Putri tetap membidikan pistolnya untuk beberapa saat, memastikan tidak ada gerakan mencurigakan. Warga mulai bertepuk tangan perlahan, beberapa berteriak, "Tangkap dia, biar semua tahu siapa sebenarnya, dia sebenarnya." Di tengah sorakan dan rekaman yang kini tersebar luas, Putri menunduk sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu ini baru permulaan. Tapi hari itu, kebenaran menang. Setidaknya untuk satu sudut kota Jakarta. Putri tidak langsung menurunkan pistolnya. Matanya masih terpaku pada pria berseragam di hadapannya, yang kini terdiam dengan tangan terangkat tinggi. Langkahnya perlahan namun mantap, seperti seorang hakim yang akan membacakan vonis di ruang sidang terbuka. Udara di sekitarnya terasa berat, tegang, seolah semua yang hadir menanti kalimat berikutnya yang keluar dari bibirnya. "Kalian mencoreng seragam yang seharusnya kalian jaga dengan kehormatan," ucapnya. Suaranya datar namun menghantam dengan keras. "Kalian bukan penegak hukum, kalian parasit. Menggerogoti kepercayaan rakyat, menipu, memeras, dan bersembunyi di balik lencana." Pria itu menunduk dalam, tak sanggup menatap mata Putri. Tak ada lagi kekuatan dalam tubuhnya, hanya rasa malu yang membanjiri dirinya. Rekan-rekannya yang sudah terkapar sebelumnya juga mulai sadar akan situasi mereka. Tidak ada lagi pelarian. Mereka telah tertangkap, bukan oleh kekuatan besar, melainkan oleh keberanian satu sosok wanita. Tiba-tiba, suara sirene meraung dari arah utara, menembus kebisingan jalan raya. Sorotan lampu merah dan biru dari mobil patroli mulai tampak mendekat. Itulah sinyal bahwa bala bantuan telah tiba. Beberapa warga langsung menepi, memberi jalan. Beberapa polisi berpakaian lengkap keluar dari kendaraan, bersenjata, dengan langkah cepat namun tertib. Putri tetap berdiri tegak di tengah jalan. Tangannya masih menggenggam pistol, meski tak lagi diarahkan. Ternyata, beberapa menit sebelumnya, saat situasi mulai memanas, ia sempat mengaktifkan pemancar darurat kecil yang terselip di balik sabuk taktisnya. Sebuah alat komunikasi satu arah khusus milik Intel yang langsung terhubung ke satuan reaksi cepat kepolisian. Polisi-polisi yang datang langsung mengenali situasinya. Tanpa perlu banyak bicara, mereka menahan dan memborgol oknum-oknum yang masih bisa berdiri, sementara yang tak sadarkan diri diangkut dengan mobil tahanan. Razia ilegal itu resmi dibubarkan. Hukum akhirnya berbicara. Putri menyarungkan pistolnya ke dalam sarung pinggang dengan gerakan elegan dan presisi, lalu mengembalikan jaket hitamnya ke posisi semula. Tatapannya tetap fokus, namun wajahnya kini mulai tenang. Seorang perwira polisi senior berjalan cepat ke arahnya, lalu menghentikan langkahnya beberapa meter di depan Putri dan memberikan hormat penuh respek. "Kami menerima laporan dari warga soal razia ilegal," ucapnya serius. "Tapi kami tak pernah menyangka akan mendapati semua ini saat tiba. Luar biasa." Ia menatap Putri dengan penuh hormat, lalu menambahkan, "Terima kasih, Bu Putri. Tindakan Anda menyelamatkan banyak orang hari ini." Putri hanya mengangguk singkat, profesional seperti biasa. Ia tidak mencari pujian, hanya kepastian bahwa keadilan masih bisa ditegakkan. Di sekeliling mereka, para aparat resmi mulai mengamankan lokasi, mencatat keterangan dari warga, serta mengatur lalu lintas yang sempat kacau karena keributan tadi. Tepuk tangan bergema. Kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena rasa bangga dan kagum yang tak tertahan dari warga sekitar.
Beberapa bersorak pelan, mengangkat ponsel tinggi-tinggi, mencoba merekam detik-detik heroik yang jarang terlihat di tengah kota. Ada yang berseru, "Hidup Ibu Putri," dan lainnya ikut berseru menyambut. Seorang pria tua berkumis putih mencopot topinya dan memeluknya sebentar, sambil berbisik, "Terima kasih, Nak. Terima kasih atas keberanianmu." Dari kerumunan, seorang bocah laki-laki kecil menyelinap maju. Ia mengenakan seragam SD dengan tas bergambar robot di punggungnya. Dengan tangan mungil, ia mengulurkan bunga plastik kecil yang diambil dari saku tasnya. "Ini buat ibu, supaya terus kuat," katanya malu-malu. Putri menerimanya dengan senyum lembut, lalu mengusap kepala anak itu pelan. Tak ada pelukan besar, tak ada pidato panjang, hanya momen kecil penuh makna yang akan dikenang oleh siapapun yang menyaksikannya. Putri hanya tersenyum tipis, namun senyum itu menyimpan banyak hal, keteguhan, luka, beban, dan keyakinan. Ia menatap langit yang mulai menggelap, awan-awan mendung menggantung di atas gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Angin bertiup perlahan, membawa aroma aspal yang sempat terbakar adrenalin. Ia tahu, ini bukan akhir. Masih banyak yang harus dibersihkan, gumamnya pelan, nyaris hanya untuk dirinya sendiri. Ucapannya bukan sekadar tentang razia ilegal, tapi tentang sistem, tentang kebusukan yang mengakar, tentang ketidakadilan yang merajalela dari balik meja dan senjata. Dengan langkah mantap, ia mulai berjalan menyusuri trotoar, melewati warga yang masih berkerumun. Tidak ada iring-iringan atau sambutan resmi. Ia hanya kembali menyatu dengan keramaian, menjadi bayangan yang hilang di antara gedung-gedung dan suara kota. Tapi bagi mereka yang melihatnya hari itu, Putri bukan sekadar intel. Dia adalah simbol bahwa kebenaran masih punya tempat untuk bertarung.